Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran matematika di kelas 11 dengan materi vektor dimensi 2. Apa sih yang dimaksud dengan vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Ada beberapa penulisan vektor. Yang pertama, dengan huruf kecil yang dicetak tebal, contoh A, B, dan C. Yang kedua, dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya, contoh seperti di bawah ini. Dan yang ketiga, dengan huruf kecil yang diberi topi di atasnya, contoh seperti di bawah ini. Penulisan secara geometri, vektor disajikan dengan ruas garis berarah. Contoh, vektor AB dan vektor CD. Panjang ruas garis berarah menyatakan panjang atau besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Misalnya, di sini ada sebuah garis A menuju garis B. Pada gambar di atas, vektor AB atau vektor A, di mana A adalah titik pangkalnya dan B adalah titik ujung. Besar atau panjang vektor tersebut adalah 5 satuan. Jika ditulis, maka panjang vektor A sama dengan panjang vektor AB sama dengan 5. Tahu 5 itu dari mana? Dari titik A, B, itu ada 5 titik. Yang pertama dihitung dari yang A. Yang A1, terus titik kedua, 3, keempat, dan 5. Jadi A-nya itu dihitung juga 1 titik. Makanya jadi ada 5 satuan. Yang A menyatukan suatu vektor. Perhatikan gambar di samping. Misalkan vektor OA digambarkan dalam koordinat kartesius dengan O pada pangkal koordinat 0,0 dan A pada A1, A2. Maka vektor OA dapat dinyatakan sebagai vektor itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada vektor baris, yaitu vektor OA sama dengan vektor A sama dengan A1, A2. Kalau baris dia bentuknya ke samping. Sedangkan ada lagi vektor kolom, yaitu vektor OA sama dengan vektor A sama dengan vektor A1, A2. Kalau kolom dia bentuknya ke bawah. Ada lagi vektor basis, disebut juga vektor komponen, yaitu vektor OA sama dengan vektor A sama dengan A1 I ditambah A2J, dengan I dan J masing-masing adalah vektor basis pada arah X dan Y. Perhatikan gambar di samping. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangin vektor OA sama dengan vektor B dikurangin vektor A sama dengan B1 dikurangin A1, B2 dikurangin A2. Pak, bingung Pak. Pak, kok malah B-nya duluan yang dikurangin yang A? Kenapa B1 duluan yang dikurangin dengan A? Karena lihat gambarnya, B itu garisnya jauh lebih panjang dibandingkan A, maka yang lebih panjang dikurangkan yang lebih pendek. Tapi ingat, yang satu harus dikurangi dengan yang satu, yang dua harus dikurangi dengan yang dua. Oke, nanti akan kita masukkan contohnya. Yang B, besar atau panjang vektor. Pada gambar di samping, jika vektor OA sama dengan vektor A sama dengan A1, A2, maka panjang vektor OA sama dengan panjang vektor OA sama dengan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini rumus untuk mencari panjang vektor. Sedangkan pada gambar di samping, panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AB sama dengan akar buka kurung B1 dikurangin A1 tutup kurung kuadrat ditambah B2 dikurangin A2 tutup kurung kuadrat. Pak, kok beda yang atas sama yang bawah? Ingat, kalau yang atas panjang vektor OA itu cuman satu titik, satu garis. Di situ lihat di gambarnya cuman O dan A. Tapi kalau yang bawah itu ada titik A dan B. Jadi dari satu titik ke titik yang lain. Makanya menggunakan rumus yang bawah. Kalau untuk hanya ada O dan A, maka menggunakan rumus yang atas. Oke, di sini contoh, tentukan panjang vektor A. Jika vektor A sama dengan
3 min 4. Nah, di sini hanya satu. Hanya titik vektor A, bukan vektor AB atau vektor CD. Maka tinggal kamu masukin rumus panjang vektornya yang tadi. Panjang vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 3 kali 3 9 dan min 4 kali min 4. Min kali min sama dengan positif. Maka jadinya 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada vektor satuan. C. Vektor satuan dari vektor A adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan searah dengan vektor A jika vektor A sama dengan A1 A2. Maka vektor satuan dari vektor A ditulis vektor E, ditentukan dengan ketentuan. Di sini ada sebuah rumusnya. Vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Ingat, perbedaannya kalau dia ada garis kiri kanannya, itu disebutnya bahasanya panjang vektor A. Beda sama A yang atas, dia nggak ada garis kiri kanannya, maka dia vektor A saja, bukan panjang vektor A. Sama dengan vektor A nya dianggap 1 per, dengan rumus yang tadi, mencari panjang vektor A, maka akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikalikan dengan A1 A2 dengan menggunakan vektor kolom. Contoh di sini. Kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan vektor satuan dari vektor P, min 3, min 4. Panjang vektor P, min 3, min 4 adalah, maka panjang vektor P, kita cari panjangnya terlebih dahulu. Panjang vektor P apa rumusnya? A1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. A-nya itu min 3, maka min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan min 3 kali min 3 sama dengan 9, min 4 kali min 4 sama dengan 16. Dijumlahkan 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sehingga vektor satuan dari vektor P adalah vektor E sama dengan vektor P per panjang vektor P. Nah, vektor P nya ini tadi kita anggap 1. Itu sudah rumusnya. Per, tadi kita udah nyari vektor P nya dapat berapa? Panjang vektor P nya dapat 5. 1 per 5 dikalikan sama min 3 dikalikan sama min 4 sama dengan 1 dikali min 3 per 5. Penyebutnya tetap, jadi hanya dikalikan pembilangnya saja, yang atasnya saja yang dikalikan, yang bawahnya 1 dikali min 4 per 5. Itu jawabannya. Oke, di sini ada lagi yang D, operasi aljabar pada vektor. Yang pertama, ada penjumlahan vektor. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B, B1 dan B2. Maka vektor A ditambah vektor B, A1 ditambah B1, dan A2 ditambah B2. Jangan sampai ketuker ya. Contoh di sini ada vektor A sama dengan min 3 dan 2. Dan vektor B 4 dan min 2. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Jawab. Maka yang min 3 ditambah 4, atas sama atas dan bawah sama bawah. 2 ditambah min 2. Min 3 ditambah 4, punya hutang 3 dibayar 4, maka kembali 1. Maka jawabannya 1. Dan 2 ditambah min 2. Positif ketemu negatif jadinya negatif. Maka 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Maka jawabannya 1 dan 0. Lanjut ke pengurangan vektor. Hampir sama. Di sini ada vektor A1 dan A2 dan vektor B, B1 dan B2. Bedanya kalau tadi penjumlahan dia dijumlahkan, kalau ini dikurangkan. Di sini A1 dikurangin B1, A2 dikurangi B2. Contoh, diketahui vektor A min 3 2 dan vektor B 4 min 2. Tentukan vektor A dikurangin vektor B. Jawab. Ya, di sini ada salah penulisan. Vektor A dikurangin vektor B sama dengan atas dikurangin atas, bawah dikurangin bawah. Min 3 dikurangin 4 dan 2 dikurangin min 2. Min 3 min 4, punya utang 3, punya utang lagi 4. Jadinya utangnya ada 7.
7. Nah, yang bawah 2 dikurangin min 2. Min ketemu min plus, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka jawabannya min 7 dan 4. Di sini ada operasi aljabar pada vektor. Yang ketiga adalah perkalian vektor dengan skalar. Di sini ada sebuah gambar. Misalkan vektor A adalah vektor bukan 0, maka 3 vektor A adalah suatu vektor yang panjangnya 3 kali vektor A dan arahnya searah vektor A. Dan min 2 vektor A adalah suatu vektor yang panjangnya 2 kali vektor A dan arahnya berlawanan vektor A. Jadi kalau dia positif, dia searah dengan vektornya. Tapi kalau dia negatif, dia berlawanan arah. Oke, di sini ada contohnya, jika vektor A sama dengan A1, A2, maka K dikalikan vektor A sama dengan K dikalikan A1 dikalikan A2. Maka K1, ini ada salah penulisan, seharusnya ini ada K dikalikan A1 yang di atas dan K dikalikan A2 yang bawah. Dan vektor KA sejajar dengan vektor A. Contoh di sini kita masuk aja langsung ke angkanya. Misalkan vektor A sama dengan 3 min 2, maka tentukanlah min 3 vektor A. Nah, jawab min 3 vektor A sama dengan min 3 dikalikan 3 min 2. Min 3 dikali 3, min kali positif, dia min. 3 kali 3, min 9. Min 3 kali min 2, min kali min positif. 3 dikali 2 sama dengan 6, maka jawabannya min 9, min 9 dan 6. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu perkalian skalar antara dua vektor. Misalkan diketahui vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B, B1 dan B2. Maka perkalian titik atau dot product antara dua vektor A dan vektor B dirumuskan oleh A. Vektor A dikalikan vektor B dengan A1 dikalikan dengan B1 ditambah A2 dikalikan B2, atau bisa dengan menggunakan vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos dikali cos theta, dengan theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Contoh, diketahui vektor A 5, 2 dan 12 dan vektor B 8 dan 6, maka tentukanlah A vektor A dikali vektor B dan B kosinus antara vektor A dan vektor B. Jawab. Di sini ada A. Kita kerjakan yang terlebih dahulu yang A. Vektor A dikalikan vektor B. Tinggal tadi rumusnya. A1 dikalikan B1, berarti atas dikalikan atas, ditambah B1 A2 dikalikan B2. Maka di sini bawah dikalikan bawah. Maka 5 dikalikan 8 ditambah 12 dikalikan 6. 5 dikali 8 40 ditambah 12 dikali 6 72 dan dijumlahkan sama dengan 112. Itu untuk hasil yang A. Sekarang kita cari yang B. Nah, berhubung di sini tandanya dia ada garis di kiri kanannya, maka kita menggunakan panjang vektor A dengan rumus yang tadi, A1 kuadrat ditambah B kuadrat. Maka A1 kuadrat yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kali 5 25, 12 dikali 12 sama dengan 144. Dijumlahkan menjadi 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Sekarang kita cari dulu panjang vektor B-nya. Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Kenapa 64? 8 kali 8 dan 36 hasil dari 6 dikali 6. Dijumlahkan 64 dan 36 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Maka kita masukkan angkanya. Vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta. Maka cos theta sama dengan vektor A dikalikan vektor B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B.
Nah, ini dapat 112 dari mana? Kita dapat 112 dari hasil yang ini. Kita udah nyari vektor A dikalikan vektor B, hasilnya 112. Maka kita langsung masukkan aja ke atas 112 per panjang vektor A. Tadi berapa di sini? Panjang vektor A kita dapat 13. Maka kita tulis dan dikalikan panjang vektor B dapatnya dari mana? 10 dari sini. Nah, maka 112 per 130. Ini untuk hasilnya. Sudut khusus yang dibentuk antara dua vektor. Dari persamaan, vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikali cos theta. Atau kalau yang ditanya itu cos theta, maka rumusnya sama dengan cos theta sama dengan vektor A dikalikan vektor B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Oke, yang A saling tegak lurus. Vektor A dan vektor B pada gambar di atas saling tegak lurus dengan sudut di antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Pak, kok 90 derajat? Iya, kenapa? Itu adalah sudut siku. Karena cos theta sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0, maka vektor A dikalikan vektor B sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Oke, lanjut aja, kita langsung masuk ke angkanya. Di sini jika vektor U sama dengan X dan min 4 dan vektor V sama dengan 2 dan 1, di mana vektor U dan vektor V saling tegak lurus. Tentukan nilai X. X itu belum angka, jadi kita harus cari tahu dulu untuk mendapatkan X nya itu seperti apa. Vektor U tegak lurus dengan vektor V, maka vektor U dikalikan vektor V sama dengan 0. Sehingga X min 4 dikali 2 dan 1 sama dengan 0. Atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. X dikalikan min 2 ditambah min 4 dikalikan 1 sama dengan 0. Pak, kok sama dengan 0? Ingat, kalau tegak lurus dia pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena cos theta 90 derajat. Nah, X dikali 2, 2X, min 4 dikalikan 1 jadinya min 4. Pak, kok itu jadi pengurangan? Ingat, di situ kan tadi penjumlahan. Positif ketemu negatif jadinya negatif. 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 4 nih, ini pindah ruas ke sebelah kanan. Dari negatif jadinya positif. Jadinya 0 ditambah 4. 2X sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. X sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan, dari perkalian dia jadi pembagian. 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Oke, itu untuk yang tegak lurus. Kita masuk ke sekarang yang B, saling sejajar. Kalau sejajar dia garisnya hanya lurus seperti yang ada di gambar. Vektor A dan vektor B pada gambar di atas saling sejajar dan searah dengan sudut di antara vektor A dan vektor B adalah 0 derajat. Karena cos theta sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1. Maka vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Contohnya di sini ada soal, jika panjang vektor P sama dengan min 4 dan 3 dan vektor Q 2 dan X, di mana vektor P dan vektor Q saling sejajar dan segaris. Tentukan nilai X. Oke, kita di sini pakai cara cepatnya aja. Jawab sejajar dan segaris adalah pengertian dari dua vektor yang sama dengan dikalikan skalar. Vektor P sama dengan K dikalikan vektor Q. Maka tadi vektor P ada berapa aja? Ada min 4 dan 3 sama dengan K-nya ini permisalan. K dikalikan 2 dan X. Nah, maka ini kita kalikan yang atasnya saja, yang di garis merahin. Kita ambil yang atas, min 4 sama dengan K dikalikan 2. Min 4 sama dengan 2K. Diputar. Yang 2K nya pindah ke depan, min 4 nya pindah ke belakang. Jadi 2K sama dengan min 4. K sama dengan 2 nya pindah ke kanan, min 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Oke, kemudian substitusikan K ke persamaan vektor di atas untuk mencari nilai X-nya. Nah, sekarang baru kita ambil yang bawah. Tadi kita ambil yang atas, sekarang kita ambil yang bawah.
Berarti di situ ada 3 sama dengan K dikalikan X. 3 sama dengan K-nya berapa? K-nya kan tadi kita udah dapat sama dengan min 2. Maka K-nya kita ubah menjadi min 2 dikalikan X. 3 sama dengan min 2X. Kita tukar kembali kayak tadi. Min 2X-nya di depan sama dengan 3. X sama dengan 3 per min 2 sama dengan min 3 per 2. Kalau dalam bentuk pecahan, dia nggak bisa cuma atas sama bawah. Kalau dia sama-sama ada yang negatif, dua-duanya jadi negatif. Oke, sekian untuk materi vektor dimensi 2. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Jangan lupa kerjakan tugas dan ujiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.